Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mustika Dwi Pratiwi. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang analisis perbedaan konsep lembaga dan organisasi pada sektor pertanian di Desa Kelampis Rejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Nah, kita mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Nah, Desa Kelampis Rejo ini merupakan desa dengan sektor pertanian sebagai sumber ekonomi utama masyarakatnya. Nah, mayoritas penduduk di sini bekerja sebagai petani padi dengan potensi lahan yang subur karena berada di kawasan pegunungan Arjuna, Welirang, dan Tengger. Jadi Desa Kelampis Rejo ini sebenarnya berdekatan di dekat Gunung Bromo. Namun, petani masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan akses modal, teknologi, serta pasar. Nah, karena itu, peran kelembagaan pertanian menjadi sangat penting dalam mendukung produktivitas dan kesejahteraan petani. Sebelum langkah lebih jauh, alangkah baiknya kita mengenal lebih dulu apa itu konsep lembaga dan juga konsep organisasi. Nah, konsep lembaga sendiri adalah sistem norma, nilai sosial, aturan adat, dan regulasi yang mengatur perilaku masyarakat petani secara umum. Lembaga tidak memiliki keanggotaan formal dan bersifat mengikat seluruh masyarakat. Contohnya adalah budaya gotong royong saat tanam dan panen, aturan pengelolaan air irigasi desa, serta kebijakan pemerintah terkait pertanian. Terangannya, lembaga berfungsi menjaga keteraturan sosial dan stabilitas dalam kehidupan pertanian. Sementara untuk konsep organisasi sendiri adalah kelompok formal yang dibentuk secara sadar dengan struktur kepengurusan yang jelas, memiliki anggota terdaftar, tujuan spesifik, serta sistem pengelolaan administrasi dan keuangan. Contohnya adalah kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koperasi unit desa. Organisasi sendiri berperan dalam pelaksanaan kegiatan teknis seperti distribusi pupuk, akses kredit, dan pemasaran hasil panen. Kesimpulannya, lembaga itu adalah suatu norma yang mengatur perilaku masyarakat, sementara untuk organisasi mereka terbentuk secara formal dan memiliki struktur yang jelas. Bagaimana urgensi kelembagaan pertanian? Dalam praktiknya, konsep lembaga dan organisasi seringkali dianggap sama oleh petani dan pemangku kebijakan. Padahal keduanya jelas-jelas memiliki perbedaan mendasar dalam fungsi dan perannya. Kesalahpahaman ini berpotensi menyebabkan ketidakefektifan program pertanian termasuk dalam penyuluhan, distribusi bantuan, dan penguatan kelompok tani. Seharusnya perbedaan lembaga dan organisasi itu sudah sangat jelas. Lembaga sendiri adalah menciptakan dasar sosial, sementara organisasi menjadi alat pelaksana kegiatan nyata di lapangan. Sekarang kita akan masuk pada bentuk lembaga dan organisasi di Desa Kelampis Rejo. Kita mulai dari bentuk lembaga yang ada di Desa Kelampis Rejo. Di Desa Kelampis Rejo, lembaga pertanian mencakup norma gotong royong, aturan adat dalam pengelolaan air, serta peran lembaga ke masyarakat desa, LKD, seperti PKK, dan Karang Taruna. Lembaga ini memperkuat solidaritas sosial dan mendukung keberlanjutan aktivitas pertanian. Nah, bentuk organisasi sendiri di Desa Kelampis Rejo itu meliputi kelompok tani, Poktan, dan Gapoktan yang berfungsi dalam pengadaan sarana pupuk, distribusi pupuk subsidi, dan pemasaran hasil pertanian. Organisasi ini menjadi mitra pemerintah dalam program penyuluhan dan bantuan pertanian. Dampak perbedaan konsep lembaga pertanian dan juga organisasi pertanian. Perbedaan antara lembaga dan organisasi berdampak besar terhadap efektivitas pembangunan pertanian. Lembaga memberikan legitimasi sosial terhadap inovasi, sedangkan organisasi memperkuat pelaksanaan teknis dan akses ekonomi petani. Kurangnya pemahaman terhadap perbedaan ini menyebabkan rendahnya partisipasi petani dalam organisasi formal. Implikasi yang akan terjadi terhadap produktivitas apabila lembaga dan organisasi tidak berjalan secara bersama-sama. Rendahnya partisipasi organisasi tani menyebabkan stagnasi produktivitas meskipun potensi lahan sangat tinggi. Jika lembaga sosial dan organisasi formal dapat bersinergi dengan baik, produktivitas pertanian diperkirakan dapat meningkat hingga kurang lebih 20%. Kendala yang dihadapi ketika orang-orang salah mengartikan tentang konsep kelembagaan dan juga organisasi. Yang pertama, kurangnya pemahaman petani tentang konsep kelembagaan. Kedua, lemahnya data organisasi inti, rendahnya keterlibatan petani dalam poktan, persepsi bahwa lembaga sosial dan sudah cukup tanpa organisasi formal. Kendala ini menghambat optimalisasi program pembangunan pertanian.
Nah, solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi adalah pelatihan edukasi tentang perbedaan lembaga dan organisasi, penguatan kelompok tani melalui LKD desa, penerapan Farmer Field School (FFS), monitoring dan evaluasi berbasis data. Kesimpulannya, lembaga dan organisasi memiliki peran berbeda namun saling melengkapi. Lembaga menjaga norma dan stabilitas sosial, sementara organisasi menjalankan tugas fungsi teknis dan ekonomi. Sinergi antara keduanya diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani di desa Mapiserjo. Sarannya adalah pemerintah desa dan penyuluh pertanian disarankan untuk memperkuat edukasi kelembagaan serta meningkatkan partisipasi petani dalam organisasi tani. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan data primer untuk mengukur dampak secara kuantitatif. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah maupun kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.